Pada tahun 2026, di langit Barcelona, sebuah kren raksasa perlahan mengangkat sebuah bintang menuju puncak Menara Perawan Maria di Sagrada Familia. Setelah elemen ini terpasang dengan kokoh, bangunan tersebut resmi menjadi gereja tertinggi di dunia setelah 144 tahun proses pembangunan. Sagrada Familia pertama kali dibangun pada tahun 1882 oleh arsitek visioner Antoni Gaudi. Namun, bangunan ini bukan sekedar gereja biasa. Ia merupakan proyek arsitektur megah yang telah berlangsung lintas generasi. Selama lebih dari 1 abad, bangunan ini berhasil bertahan dari 2 perang dunia, perang saudara yang menghancurkan hampir seluruh desain aslinya, hingga pandemi global yang sempat menghentikan pembangunan. Lalu, apa yang membuat bangunan yang berkali-kali hampir terhapus oleh sejarah ini mampu bangkit kembali dan terus mendekati penyelesaian? Kisah Sagrada Familia bermula pada akhir abad ke-19, ketika sekelompok umat Katolik di Barcelona berinisiatif membangun gereja penebusan dosa yang dibiayai sepenuhnya dari donasi masyarakat. Pada awalnya, bangunan ini dirancang dengan gaya gotik klasik, namun segalanya berubah ketika arsitek muda Antoni Gaudi mengambil alih proyek tersebut pada 1883. Gaudi segera mengubahnya menjadi eksperimen arsitektur yang revolusioner. Ia terinspirasi dari alam, menciptakan kolom batu menyerupai batang pohon, kubah yang mengikuti lengkungan geometri alami, serta menara tinggi yang menyerupai pegunungan. Alih-alih hanya mengandalkan gambar, Gaudi menggunakan model plester dan rantai gantung untuk menghitung kekuatan struktur. Saat Gaudi wafat pada tahun 1926, kurang dari seperempat bangunan telah selesai. Setelah itu, proyek ini menghadapi berbagai tantangan sejarah. Selama Perang Saudara Spanyol, bengkel Gaudi hancur dan sebagian besar model desainnya rusak. Dari sisa-sisa yang ada, generasi arsitek berikutnya perlahan menyusun kembali visi Gaudi. Proses rekonstruksi yang kompleks ini menjadikan Sagrada Familia sebagai salah satu proyek arsitektur paling lama dan menakjubkan dalam sejarah. Hingga tahun 2026, bangunan ini masih terus bergerak menuju penyelesaian setelah lebih dari 1 abad pengerjaan. Desain Sagrada Familia sangat berbeda dari gereja pada umumnya. Jika arsitektur gotik tradisional mengandalkan dinding tebal dan penopang eksternal, Gaudi membayangkan struktur di mana seluruh beban ditransfer melalui kolom batu di bagian dalam, layaknya batang pohon di hutan. Keseluruhan basilika dirancang dengan 18 menara, masing-masing memiliki makna religius tersendiri. 12 menara yang lebih rendah melambangkan 12 rasul. 4 menara yang lebih tinggi mewakili 4 penginjil. 1 menara didedikasikan untuk Perawan Maria, dan menara pusat tertinggi dipersembahkan untuk Yesus Kristus. Setelah selesai, menara utama ini akan mencapai ketinggian sekitar 172 meter, dan di bagian puncaknya akan berdiri sebuah salib besar setinggi 17 meter yang dilapisi kaca dan keramik agar dapat memantulkan cahaya. Namun, membangun menara batu dengan ketinggian lebih dari 170 meter bukanlah pekerjaan mudah. Para insinyur harus menghitung distribusi beban secara presisi, mengendalikan getaran, serta memastikan struktur mampu bertahan dari terpaan angin kuat di ketinggian ekstrim. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka tidak menggunakan metode tradisional yang menyusun batu lapis demi lapis dari bawah, melainkan membagi struktur menjadi modul-modul besar yang diproduksi terlebih dahulu di bengkel, lalu dirakit di lokasi. Setiap panel merupakan unit struktural besar yang terdiri dari 16 blok batu yang dipotong presisi menggunakan mesin CNC di fasilitas fabrikasi. Blok-blok tersebut kemudian dirangkai mengikuti bentuk lengkung khas menara dan diperkuat dengan komponen baja tersembunyi di dalamnya untuk meningkatkan stabilitas. Setelah dirakit, setiap panel berfungsi sebagai unit mandiri yang mampu menopang beban sekaligus menyalurkan gaya ke bagian di bawahnya. 8 panel kemudian digabungkan untuk membentuk 1 tingkat menara secara utuh. Dengan sistem ini, para insinyur dapat memastikan ketepatan setiap komponen sebelum dikirim ke lokasi pembangunan. Setelah selesai, setiap panel diperiksa dimensinya, kekuatannya, dan kapasitas menahan bebannya sebelum diangkut ke area konstruksi. Pendekatan modular ini memungkinkan sebagian besar pekerjaan dilakukan dalam lingkungan yang lebih aman dan terkendali dibandingkan pengerjaan langsung di ketinggian.
Selain itu, metode ini juga secara signifikan mempercepat waktu pembangunan. Sistem ini memungkinkan pembangunan menara berlangsung sekitar 16 kali lebih cepat dibandingkan metode tradisional menyusun batu satu persatu. Setelah selesai, setiap panel memiliki berat antara 7 hingga 10 ton dan harus diangkat ke ketinggian puluhan meter menggunakan derek menara khusus. Proses ini memerlukan koordinasi yang sangat presisi antara operator derek dan tim konstruksi, karena getaran kecil saja dapat menyebabkan ketidaksesuaian posisi komponen. Oleh karena itu, pengangkatan panel hanya dilakukan saat kondisi angin berada dalam batas aman. Ketika panel ditempatkan, toleransi kesalahan yang diperbolehkan hanya sekitar 1 mm. Jika lubang baut meleset 11 mm saja, pekerja harus menyesuaikannya langsung di lokasi agar panel dapat terpasang sempurna dengan struktur di bawahnya. Sepanjang proses ini, setiap langkah dilakukan secara perlahan dengan pengawasan ketat, sementara para pekerja terus memantau, memberi isyarat, dan melakukan penyesuaian agar panel tetap stabil sebelum dipasang secara permanen. Hanya setelah seluruh titik sambungan dikencangkan sepenuhnya dan diperiksa dengan teliti, panel tersebut menjadi bagian tetap dari menara dan mulai menyalurkan beban ke tingkat di bawahnya. Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini terletak pada bentuk geometri kolom serta permukaan batunya yang sangat rumit. Berbeda dengan kolom lurus dalam arsitektur konvensional, kolom-kolom di basilika ini terus mengalami perubahan bentuk seiring bertambahnya ketinggian. Sebuah kolom dapat dimulai dari bentuk heksagonal di bagian bawah, kemudian perlahan berubah menjadi segi 8, dan pada akhirnya bercabang menjadi beberapa bagian di dekat kubah, menyerupai pohon yang membelah diri menjadi cabang-cabang besar. Untuk menghasilkan blok batu dengan geometri dinamis seperti ini, para insinyur harus memadukan proses ekstraksi bahan mentah, teknologi mesin modern, serta keterampilan pengerjaan yang sangat detail. Tahap awal dimulai dari pengambilan batu di tambang khusus. Blok batu berukuran besar dipotong dari lapisan batuan menggunakan sistem pemotongan modern, lalu dikirim ke bengkel dalam bentuk potongan mentah dengan berat mencapai puluhan ton. Namun, tidak semua batu dapat digunakan. Setiap blok harus melalui serangkaian pengujian terhadap kekuatan, struktur internal, dan keseragaman warna agar dapat dipastikan mampu menahan beban besar sekaligus menjaga keselarasan estetika keseluruhan bangunan. Setelah itu, batu memasuki tahap fabrikasi presisi. Berdasarkan data dari model desain 3 dimensi, mesin khusus memotong dan membentuk permukaan melengkung dan berpilin dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Setelah proses mesin selesai, teknisi melanjutkan dengan penyempurnaan manual, menghaluskan setiap detail dan menghilangkan penyimpangan sekecil apapun agar setiap blok dapat terpasang sempurna saat dirakit. Berkat perpaduan antara teknologi dan keahlian ini, sebuah blok batu dengan bentuk kompleks dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam, sementara jika dilakukan sepenuhnya secara manual, proses tersebut bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tantangan teknis menjadi semakin penting pada struktur yang sedang dikerjakan ini. Untuk bangunan yang sebagian besar menggunakan batu alam, kesulitannya bahkan lebih besar. Batu memiliki kekuatan tinggi terhadap tekanan, tetapi kurang fleksibel ketika menghadapi getaran horizontal yang terus-menerus seperti angin kencang atau gempa bumi. Oleh sebab itu, sejak tahap perancangan modern, pengendalian getaran menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelesaian menara utama Sagrada Familia. Untuk mengatasi hal ini, sistem baja berkekuatan tinggi dipasang di dalam panel batu menara sebagai kerangka struktural tersembunyi. Batang dan kabel baja ditempatkan menembus setiap modul batu, menghubungkan panel-panel tersebut secara vertikal. Ketika kabel-kabel ini ditarik dan dikencangkan, blok-blok batu tidak lagi bekerja sebagai elemen terpisah, melainkan menyatu menjadi satu massa yang solid. Mekanisme ini menciptakan efek yang menyerupai struktur batu monolitik, tetapi dengan kontrol gaya yang jauh lebih baik. Berkat kombinasi antara batu dan baja, Sagrada Familia tetap mempertahankan tampilan gereja batu klasik, sekaligus memiliki kekuatan struktural dari teknik rekayasa modern. Setelah struktur baja membuka ruang interior, keseluruhan pengalaman di dalam bangunan kemudian dibentuk oleh sistem kaca patri. Saat memasuki Sagrada Familia, elemen yang benar-benar menghadirkan kesan hampir surrealis adalah cahaya. Seluruh bagian dalam basilika dipenuhi oleh jendela kaca patri yang luas,
di mana cahaya matahari tidak sekedar masuk, melainkan menjadi bagian integral dari arsitektur itu sendiri. Panel kaca ini bukan hanya berfungsi sebagai dekorasi, melainkan dirancang secara presisi untuk mengatur bagaimana cahaya bergerak dan tersebar di seluruh ruang. Di sisi timur gereja, warna biru dan hijau dipilih untuk menghadirkan cahaya yang lembut dan menenangkan pada pagi hari. Sebaliknya, pada sisi barat, digunakan nuansa merah dan oranye yang hangat, membuat interior tampak menyala ketika matahari mulai terbenam. Melalui pengaturan ini, pencahayaan di dalam basilika terus berubah sepanjang hari, menjadikan ruang interior sebagai kanvas hidup yang dipenuhi permainan cahaya yang dinamis. Jendela-jendela di Sagrada Familia sendiri dirancang dengan pendekatan yang benar-benar berbeda. Tidak seperti bukaan persegi panjang yang umum dalam arsitektur tradisional, jendela di sini dibentuk berdasarkan geometri hiperbolik dan parabolik. Bentuk lengkung tersebut memungkinkan cahaya masuk dengan lebih halus sekaligus menyebarkannya secara merata ke seluruh ruang. Pada saat yang sama, desain ini juga memberikan manfaat teknis penting dengan mengurangi tekanan pada dinding batu. Akibatnya, dinding basilika dapat dibuat lebih tipis tanpa mengorbankan kekuatan maupun stabilitas struktural yang dibutuhkan oleh keseluruhan bangunan. Ketika cahaya dari kaca patri menyebar ke seluruh interior, elemen lain perlahan terlihat, termasuk struktur yang menyerupai hutan batu seperti yang dibayangkan oleh Gaudi. Struktur tersebut terdiri dari 56 kolom besar yang membentang di sepanjang basilika dan berfungsi menopang kubah dan menara di atasnya. Setiap kolom dibuat dari jenis batu yang berbeda sesuai dengan beban yang harus ditanggung. Kolom yang lebih kecil menggunakan material yang lebih ringan, sementara kolom utama di bagian tengah yang menanggung beban terbesar dibuat dari porfiri merah yang ditambang di Iran, salah satu batu paling keras dan tahan lama yang pernah digunakan dalam dunia arsitektur. Satu kolom pusat saja mampu menahan beban hingga 6.000 ton dari menara di atasnya. Setelah lebih dari 1 abad proses pembangunan, Sagrada Familia kini mendekati momen paling simbolis dalam sejarahnya. Pada 20 Februari 2026, bagian terakhir berupa salib setinggi 17 meter akan dipasang di puncak Menara Kristus, menyempurnakan titik tertinggi basilika. Dengan ketinggian mencapai 172,5 meter, bangunan ini secara resmi akan menjadi gereja tertinggi di dunia. Berdasarkan rencana saat ini, tahun 2026 menjadi tonggak penyelesaian menara utama basilika, sementara bagian lain dari gereja masih akan terus dikerjakan. Sekitar tahun 2033, seluruh sistem struktur utama basilika, termasuk 18 menara dan kubahnya, diperkirakan telah selesai dibangun. Setelah itu, tahap akhir berupa pengerjaan detail dekoratif dan pahatan akan diselesaikan sekitar tahun 2035, menandai berakhirnya perjalanan konstruksi yang telah berlangsung lebih dari 1 abad. Sagrada Familia merupakan salah satu bangunan langka di dunia yang dikerjakan oleh beberapa generasi selama lebih dari 1 abad. Para pekerja batu pertama yang memulai proyek ini pada akhir abad ke-19 mungkin tidak pernah mengira bahwa keturunan mereka akan melanjutkan pekerjaan tersebut lebih dari 100 tahun kemudian. Dari model plester yang dibuat oleh Gaudi hingga penggunaan perangkat lunak analisis struktur modern dan mesin CNC yang mampu memotong batu dengan presisi tinggi, setiap era telah meninggalkan jejak mereka dalam pembangunan ini. Ketika batu terakhir ditempatkan sekitar tahun 2035, Sagrada Familia akan berubah dari proyek konstruksi yang berlangsung selama berabad-abad menjadi sebuah monumen yang sepenuhnya selesai. Derek-derek itu pada akhirnya akan diturunkan. Perancah-perancah akan dibongkar, dan untuk pertama kalinya, dunia dapat menyaksikan visi utuh Antoni Gaudi, persis seperti yang pernah ia bayangkan. Namun, satu pertanyaan terakhir tetap muncul. Apakah bangunan ini benar-benar layak untuk ditunggu selama lebih dari 150 tahun? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mengeksplorasi megastruktur terbesar di dunia, jangan lupa berlangganan di saluran Akar Rumput agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sagrada Familia kini benar-benar mendekati momen paling bersejarah dalam perjalanannya. Pada tanggal 20 Februari 2026, bagian terakhir berupa salib setinggi 17 meter akan dipasang di puncak Menara Kristus, menyempurnakan titik tertinggi basilika.
Dengan tinggi mencapai 172,5 meter, bangunan ini akan resmi menjadi gereja tertinggi di dunia. Berdasarkan rencana saat ini, tahun 2026 menjadi penanda rampungnya Menara Pusat, sementara bagian lain dari gereja masih akan terus diselesaikan. Sekitar tahun 2033, seluruh sistem struktur utama Basilika, termasuk 18 menara dan kubahnya, diperkirakan telah selesai. Sagrada Familia merupakan salah satu bangunan langka di dunia yang dikerjakan oleh beberapa generasi selama lebih dari 100 tahun. Para tukang batu pertama yang memulai proyek ini pada akhir abad ke-19 mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keturunan mereka akan meneruskan pekerjaan tersebut lebih dari 1 abad kemudian. Dari model plester karya Antoni Gaudi hingga penggunaan perangkat lunak analisis struktur modern serta mesin CNC yang mampu memotong batu dengan presisi milimeter, setiap era telah meninggalkan jejaknya dalam bangunan ini. Ketika batu terakhir ditempatkan sekitar tahun 2035, Sagrada Familia akan berubah dari proyek konstruksi yang berlangsung selama berabad-abad menjadi sebuah monumen yang sepenuhnya selesai. Derek akan menghilang, perancah akan dilepas, dan untuk pertama kalinya dunia akan melihat visi lengkap Antoni Gaudi sebagaimana yang pernah ia rancang.